Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Asa Septian. Nama saya Ridwan Farid. Saya Delana Fadila. Saya sendiri Susapta Pauda. Di sini kami akan memaparkan materi yang bertemakan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Buat mahasiswa zaman now seperti kita ini, jadi gini bro atau sis, sebagai mahasiswa kita tuh punya dua topi. Satu topi sebagai mahasiswa yang sibuk sama tugas kuliah, organisasi. Nah, topi yang satunya lagi sebagai warga negara. Dua-duanya penting. Kita nggak cuma mikirin IPK doang loh, tapi juga gimana kita bisa berkontribusi atau minimal nggak nyusahin negara ini. Hak-hak kita sebagai warga negara, hak intinya apa yang harus kita dapat, ibaratnya ini jatah kita dari negara. Dan jangan lupa ini semua udah dijamin sama Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Hak pendidikan ini udah jelas banget, kita dapat pendidikan yang layak. Kalau ada dosen ngajar ngasal atau fasilitas kampus kurang, kita boleh loh protes. Pokoknya kita bayar SPP atau pakai uang rakyat. Jadi berhak dapat yang terbaik. Hak bersuara. Ini nih yang sering banget jadi identitas mahasiswa. Kita bebas kok ngomong apa aja, mau kritik pemerintah, kritik rektor, asalkan nggak pakai fitnah atau provokasi yang aneh-aneh. Kalau ada demo itu salah. Salah satu bentuk hak bersuara juga. Hak kumpul-kumpul. Pengen bikin komunitas pencinta kopi atau klub debat atau band kampus, bebas. Kita punya hak buat gabung atau bikin organisasi apa aja, asalkan tujuannya positif dan gak aneh-aneh. Hak tahu informasi. Sekarang zaman internet, info ada di mana-mana. Kita berhak tahu dong kebijakan pemerintah atau berita-berita penting. Jangan cuma percaya hoaks ya. Hak ikut campur urusan negara, dikit-dikit. Walaupun kita belum jadi DPR atau menteri, kita bisa kok ikut berpartisipasi. Misalnya pas pemilu, jangan golput. Atau kalau ada kebijakan yang gak benar, kita bisa kasih masukan atau kritik. Hak dibela hukum. Kalau ada apa-apa, kita semua sama kok di mata hukum. Gak peduli anak pejabat atau anak kos-kosan, semua berhak dapat keadilan. Kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita lakuin. Nah, kalau hak itu jatah kita, kewajiban itu timbal baliknya. Ibaratnya nggak cuma nuntut doang, tapi juga harus ngasih. Patuhi aturan. Ini mah wajib banget ya, mau di jalan raya, di kampus, dimanapun, kita harus patuh sama aturan. Jangan mentang-mentang mahasiswa, terus seenaknya sendiri. Jaga keutuhan negara. Ini kedengarannya berat, tapi simpelnya gini, jangan cuma ikut-ikutan bikin gaduh atau nyebarin isu yang bisa pecah belah bangsa. Cintai produk dalam negeri dan bangga jadi orang Indonesia. Bela negara ala mahasiswa. Bela negara nggak harus ikut perang. Kalau kita belajar giat, berprestasi, jadi penemu, bikin startup, itu juga udah bentuk bela negara loh. Atau ikut kegiatan sosial, bantu warga, itu juga oke banget. Hormati hak orang lain. Ini penting banget. Kita punya hak bersuara, tapi jangan sampai suara kita nginjek-nginjek hak orang lain ya. Saling menghargai aja, bro sis. Belajar yang benar. Udah capek-capek kuliah, bayar mahal, ya tanggung jawabnya belajar yang serius dong. Selesain studi biar gak cuma jadi beban orang tua dan negara. Ikut bangun negara. Mahasiswa itu sering disebut agen of change. Kita punya peran buat bawa perubahan positif, bisa lewat ide-ide kreatif, penelitian, atau bahkan kritik yang membangun. Jangan cuma rebahan doang. Jaga fasilitas umum. Kampus itu aset kita bersama. Jangan coret-coret tembok, jangan buang sampah sembarangan. Di luar kampus juga sama, jaga fasilitas umum dan lingkungan. Mahasiswa dan demokrasi. Kerennya peran kita sebagai mahasiswa itu, kita dianggap punya pemikiran yang kritis dan idealis. Makanya peran kita dalam demokrasi itu gede banget. Kontrol sosial. Kalau ada kebijakan pemerintah atau kampus yang nggak benar, kita bisa jadi alarm yang ngasih kritik, ngasih masukan biar nggak ada yang salah jalan. Agen perubahan. Kita punya ilmu, kita punya ide. Ini saatnya kita jadi motor penggerak buat perubahan positif di masyarakat.
penerus bangsa. Mau nggak mau, kita ini bakal jadi pemimpin di masa depan. Jadi, dari sekarang harus diasah skill dan mentalnya. Singkatnya, sebagai mahasiswa, kita itu punya dua peran penting. Yang pertama, punya hak. Ini jatah kita dari negara. Kita berhak dapat pendidikan yang bagus, bisa ngomong apa aja, asal sopan dan nggak ngawur. Bisa kumpul-kumpul bikin organisasi, dan berhak dapat info yang benar. Pokoknya banyak deh. Ini semua dijamin sama UUD 1945, jadi nggak perlu takut. Yang kedua, punya kewajiban. Ini adalah timbal baliknya. Kita harus patuh aturan, ikut jaga keutuhan bangsa. Misal, nggak nyebarin hoax atau kebencian. Bela negara dengan cara yang positif, seperti belajar giat atau bikin penemuan baru. Selanjutnya, hormatin hak orang lain. Dan yang paling penting, seriusin kuliahnya. Jangan lupa jaga fasilitas umum. Intinya, kita nggak cuma bisa nuntut doang, tapi juga harus berkontribusi dan bertanggung jawab. Kita ini bagian dari negara. Jadi, maju mundurnya negara juga ada di tangan kita. Nah, jadilah kita itu bukan cuma belajar di kampus, tapi juga warga negara. Artinya, kita punya hak yang harus didapat dan kewajiban yang harus dijalankan. Yang paling penting, jadilah mahasiswa yang kritis. Jangan gampang percaya, selalu bertanya, dan berani bersuara dengan fakta. Kita adalah agen perubahan, pengontrol sosial, dan calon pemimpin masa depan. Dengan berpikir kritis, kita bisa bantu negara ini jadi lebih baik dan mencegah hal-hal yang gak beres. Ayo, kita jadi warga negara yang cerdas dan peduli. Terima kasih sudah menyimak materi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.